Itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa. Kita waktu betul-betul jatuh, demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Ternyata orang-orang keuangan banyak yang pintar. Saya suruh mereka ada LNSW ya. Saya suruh mereka hitung, cari deh gimana sih under invoicingnya. Bisa sebetulnya biasanya perusahaan tuh CPO ekspor dari satu tempat ke Amerika misalnya, dia lewat Singapura. Yang dilaporkan ke kita yang Singapura aja, data ke sana nggak pernah ada. Kita sekarang bisa dapat data sana dengan bantuan AI dan kita bisa deteksi 10 perusahaan besar saya periksa, rata-rata itu mereka yang dilaporkan setengah harganya dari harga yang di Amerika dan mereka ambil untungnya di perusahaan di tengah-tengah Singapura. Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura, jadi mereka taruh di situ. Jadi kita dirugikan secara signifikan. Ini sebentar lagi akan kita kejar, studinya udah clear. Hanya saya sedang hitung apakah data itu yang di Amerika itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak. Tapi paling enggak kita punya bukti awal memang data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa. Artinya selama beberapa tahun kita dikebulin para pengusaha CPO maupun ada kalau batu bara belum kita dapat, tapi utamanya CPO nanti kita akan kejar itu. Jadi perbaikan income di tahun ini diharapkan terjadi karena pertama ada perbaikan ekonomi. Karena keberhasilan kita dengan petunjuk dan dukungan dari Komisi 11 tahun lalu, kita bisa mengembalikan arah ekonomi, membalik arah ekonomi. Saya yakin ekonomi kita sekarang bisa tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan di APBN. Itu otomatis akan menaikkan pendapatan pajak. Assuming kita lihat di bulan Januari sudah mulai kelihatan hasilnya. Itu. Yang kedua, kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak kami, pendapatan kami dari bea cukai maupun dari pajak. Setahun ke depan akan berubah sama sekali dan kita kinerja mereka saya harap ya. Itu Mas. Bisa, siap. Jadi itu terus kita gunakan semua advance teknologi yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran yang ada. Jadi saya harap dengan langkah-langkah itu tanpa menaikkan tarif pajak atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026 sebesar 2.357 karena kalau kita jaga ceteris paribus harusnya bisa membaik ke depan kalau kita lihat angka bulan Januari. Untuk pajak-pajak yang tambahan seperti minuman keras, pajak karbon, dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6% laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka. Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi. Kita udah mulai rebound ekonominya tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi. Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat sasaran dan sedikit kebocoran. Kan Komisi 11 sudah memberikan saya wewenang untuk datang ke Kementerian lembaga untuk meriksa bagaimana mereka membelanjakan APBN-nya. Saya akan jalankan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 untuk melakukan hal itu ke depannya. Apa lagi? Efektivitas belanja perpajakan yang 300, 400, 500 triliun dari waktu-waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kita kurangi, kita biarkan seperti keadaan sekarang sampai ekonominya betul-betul kuat pertumbuhannya. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit. Sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektivitas belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas
ke sistem perekonomian, sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, oh udah aman dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan sekarang, keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau nggak kita perbaiki maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dan DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah ekonomi ke arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah kita bisa kemarin tuh ke 1998 dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Lagi. Cortex saya sudah bilang tadi, sudah kita perbaiki Pak, sumber datanya apa namanya, codingnya sudah kita dikasih ke kami sekarang punya tim yang cukup bagus untuk memperbaiki itu secara terus menerus. PNBP Migas, kenapa turun terus? Ini PNBP Migas hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru. Karena nature dari reservoir adalah turun setelah mencapai puncak, pasti turun terus, nggak ada bisa naik. Jadi salah satu cara adalah mengundang investor baru domestik atau asing untuk melakukan eksplorasi di bidang minyak dan gas atau mengeksploitasi ladang-ladang yang sudah ditemukan. Ada satu ladang besar di Abadi ya Pak ya, Pak Kadaya, di Abadi itu 20-an tahun mau dikerjakan sampai sekarang belum jalan-jalan juga. Saya mau bawa tadinya ke Pokja di bottlenecking untuk dieksekusi. Baru mereka sekarang mempercepat prosesnya supaya nggak dibawa ke Pokja itu. Tapi yang jelas Abadi itu akan groundbreak dalam waktu beberapa bulan dari sekarang. Kalau itu terjadi Pak, maka tadi pelan-pelan nanti dalam waktunya tentu kan perlu develop ya. Perlu develop itu nanti baru PNBP Migas akan naik. Kalau sekarang ya diputar-putar juga paling main-main di istilah supaya kelihatan naik kan. Tapi tanpa penemuan ladang minyak dan gas baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak bisa menaikkan lifting dan lifting kita akan turun terus. Jadi untuk itu kita harus memperbaiki iklim investasi. Di pemerintah sekarang sudah dibuat Satgas P2SK ya, itu untuk P2SP untuk memperbaiki iklim investasi di mana setiap pelaku bisnis bisa melapor ke pemerintah dan setiap hari tertentu kita sidang secara live, TV boleh membroadcast kalau mau. Itu kita harapkan dalam setiap minggu, kalau kita setiap minggu sidang seperti itu dalam setahun saya harapkan iklim investasi di sini sudah betul-betul berubah dengan drastis. Jadi itu upaya-upaya kita untuk memperbaiki penerimaan baik pajak maupun bea cukai maupun memperbaiki iklim investasi dan dunia usaha supaya income-nya naik. Tadi Bapak siapa yang bilang? Dibilang bahwa sebaiknya adalah memberikan UMKM ruang untuk bergerak supaya mereka bisa memberi Pak Charles ya pajak lebih besar. Ya Pak, ini semuanya berhubungan dengan kondisi ekonomi pada waktu itu. Ketika ekonomi saya UMKM juga kena nggak bisa bayar pajak. Tapi saya harap tahun ini
pertumbuhannya akan lebih cepat dan saya akan pastikan, saya akan muter-muter lah supaya ekonominya betul-betul membaik sehingga UMKM pun mendapatkan order yang lebih besar dibanding sebelumnya sehingga mereka bisa bayar pajak lebih baik lagi. KUR untuk UMKM kan nggak semuanya dapat katanya ya. Kita sedang melakukan strategi menghitung-hitung apakah kita bisa pemerintah mengambil di salah satu institusi finansial yang nanti kita kembangkan langsung, tugaskan langsung untuk menyalurkan UMKM, kredit ke UMKM. Kami sedang diskusi dengan Danantara untuk menanyakan apakah mereka bisa jual salah satu unitnya atau tidak. Daripada saya assign ke BRI dan hasilnya kadang-kadang nggak jelas tuh. Lebih baik saya ambil alih, saya kejar langsung, saya biayain langsung dari sini dan tanggung jawabnya saya tanggung langsung. Kalau salah ya saya yang salah. Kalau sekarang saya nggak bisa apa-apa. Di sana yang ngerjain. Tapi kelihatannya masih alat diskusinya. Apa lagi? Oh, untuk pendapatan SDA yang dari Pak Didi ya. SDA kenapa kita kecil income-nya? Padahal perusahaan-perusahaan itu kan gede-gede banget kan. Apakah ada langkah ekstrim? Pak Didi kalau dengar langkah ekstrim dari sana lebih ngeri lagi. Ada sempat diskusi untuk mengambil alih semua itu dengan mengandalkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu sesuai dengan pandangan Pak Didi. Cuman kita lihat itu akan melanggar praktek bisnis di dunia kan. Pasti kita akan dianggap negara yang tidak investor friendly dan akan menimbulkan gejolak di pasar modal seperti kemarin. Tapi langkah yang minim, yang optimal yang bisa kita kerjakan apa? Saya usulkan, Pak, kalau gitu jangan kita ambil alih. Tapi yang jatuh tempo nggak usah diperpanjang dan yang baru hanya dikeluarkan ke institusi pemerintah saja. Jadi itu yang sedang dan akan dilakukan. Saya boleh ngomong gini nggak? Saya nggak tahu, saya Menteri Keuangan kan ya. Ini kan urusan ESDM, tapi saya dengar di rapat seperti itu. Bocor nggak nih? Bocor nggak apa-apa juga. Tapi kan tugasnya niatnya baik. Jadi kita akan kerjakan, tapi dengan memandang kaidah global dalam berinvestasi. Jadi kita tidak akan pernah melanggar perjanjian investasi yang udah ditandatangani. Mudah-mudahan Pak Didi nanti mendukung langkah itu. Kalau kita melakukan itu, Bapak jangan ribut-ribut, dukung aja kami. Jadi mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Nanti yang lain akan saya sampaikan secara tertulis. Kecuali kalau ada yang masih penasaran untuk menanyakan langsung lagi. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.